Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuria Khafifatur Rahmah. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2022, angkatan ke-72. Di sini saya akan menjelaskan learning jurnal agenda 3 dengan materi manajemen ASN yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Didik Dwianto. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Jenis ASN ada dua, yaitu PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peran ASN. Yang pertama adalah fungsi ASN, yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS adalah yang pertama gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan hari tua. Untuk hak P3K, yang pertama ada gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya adalah kewajiban ASN. Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang keenam, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN terdiri dari melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam
rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Manfaat sistem merit bagi organisasi yang pertama adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Selanjutnya dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Selanjutnya adalah instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai yang pertama menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Manajemen ASN terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin dan perlindungan. Manajemen PNS penyusunan dan penetapan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan jenis jabatan PNS dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun dengan rincian per 1 tahun. Pengadaan PNS mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Setiap WNI mempunyai kesempatan melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan seleksi PNS terdiri dari 3 tahap. Manajemen PNS selanjutnya adalah pangkat dan jabatan. Selanjutnya adalah pengembangan karir, terdiri dari kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas dan moralitas. Lalu pola karir PNS yang terintegrasi secara nasional. Lalu promosi, kemudian penghargaan, tanda kehormatan, kenaikan pangkat, kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Lalu selanjutnya adalah disiplin. Lalu selanjutnya adalah pemberhentian dengan hormat, dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara. Manajemen PNS selanjutnya ada mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan yang terdiri dari gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemalahan. Jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Manajemen P3K terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Organisasi ASN. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan Korpri. Tujuan Korpri adalah yang pertama menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Yang kedua adalah mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsi Korpri yang pertama adalah pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi, memberikan rekomendasi kepada majelis etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan perilaku profesi. Yang terakhir, menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Sekian dan terima kasih.